Halo semua, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Balik lagi dengan Om Trader ya. Jadi ini spesial video kita untuk menjawab gitu ya, menjawab requestan emiten dari teman-teman sekalian gitu ya. Jadi buat teman-teman nanti yang nonton dan belum bergabung ke grup Trader Retail ya monggo ya bisa bergabung dulu ke grup kita. Ini grupnya umum, free, bisa join, bisa tanya-tanya saham, bisa konsul, bisa apapun di sini bebas gitu ya. Nah, jadi kalau yang belum join ini apanya ya, linknya ya, Trader Retail, nanti bisa join aja. Dan kalau memang mau bergabung ke grup premium bisa hubungin admin kita ya, @officialadmin_tr gitu. Ya, jadi mungkin langsung saja ke pembahasan saham yang pertama itu teman-teman ada saham Bevin. Ya. Jadi Bevin di sini kalau kita lihat sebenarnya Bevin ini masih secara apa ya, secara big picture-nya Bevin ini masih uptrend gitu ya. Bevin ini masih uptrend dan memang ya masih bagus lah. Artinya kalau kita lihat di sini secara chart weekly pun dia lagi bentuk penan ya. Ini chart weekly teman-teman. Dia bentuk penan ya, kita lihatlah, mudah-mudahan dia breakout, jangan sampai breakdown ya. Dan buat ini ya spesial buat request yang pertama nih tadi kalau nggak salah dari Om Jutin ya. Om Jutin dia average Bevinnya di 1305, berarti baru masuk pas closing kemarin gitu kan. Nah, jadi kalau untuk trade plan Bevin sendiri ya sebenarnya sih kalau yang mau agak nyaman apa ya, support yang agak kuat, sebenarnya itu batasnya itu di sekitar 1200-an ya. Jadi batas cut loss-nya itu di 1200-an atau di EMA 21 garis kuning ini juga boleh lah gitu ya. Kalau misal kejauhan, karena kan dari 1305 ini sampai ke bawah itu bisa minus 8% ya. Kecuali kalau MM-nya bagus, belum masuk semua, nanti dia turun deket-deket 1200 bisa averaging down ya kan. Bisa averaging down, lalu nanti average-nya akan sekitar 1250-an gitu ya, kurang lebih lah. Kurang lebih akan ke sekitar 1250-an, balik ke 1300 udah cuan lagi gitu ya. Nah, untuk area TP-nya sendiri gimana? Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, resist dari Bevin ini sebenarnya sih yang terdekat itu ada di sekitar 1345 ya, lalu bertahap di 1400 gitu ya. Buat yang swing pendek lah gitu ya, buat yang swing pendek. Tapi kalau memang yakin dengan prospeknya, story-storynya, karena kan ini juga Bevin kemarin story-nya agak digoreng ya. Dia jebol dari 1400, 1420 ini mungkin bisa kenceng ke 1460, apalagi kalau 1460-nya bisa dijebol gitu ya. Secara price action juga sebenarnya masih menarik kalau kita lihat di sini ya. Secara short term ya, secara short term ada ada indikasi reversal gitu teman-teman ya. Ada indikasi reversal setelah dia naik rally ya kan, rally lalu dia correction ya, koreksinya pun koreksi sehat, lalu dia rounding lagi ke atas untuk ya mudah-mudahan kalau memang melanjutkan rally berikutnya ya, rally berikutnya ya. Buat teman-teman yang belum masuk dan baru mau masuk ya, saran saya sih cicilan pertama itu di 1300 ya. Cicilan pertama di sekitar 1300, average down-nya di sekitar 1200. Di bawah 1200 better cut loss dulu aja karena jelek ya. Secara chart dia akan jelek dan bisa turun lagi ke 1100-an gitu ya. Gitu teman-teman. Itu untuk Bevin. Lalu selanjutnya itu Bevin AMRT dari Om Yuli ya. Dari Om Yuli request AMRT. Nah, kalau kita lihat di sini AMRT ya sebenarnya ini kita coba lihat big picture-nya dulu deh. Oke, sebenarnya big picture-nya ini masih uptrend ya, masih uptrend, tapi uptrendnya tidak begitu strong lagi ya. Bahkan sebenarnya sih kalau kita lihat di sini ya masih uptrend memang ya, masih uptrend, masih dijaga kalau kita lihat dari chart weekly-nya deket-deket garis trend line ya. Mungkin kalau mau lebih aman lagi nih, ngomong-ngomong Om Yuli average-nya di 1165. Oke, berarti masuk dari closing. Ya kalau memang kalau memang mau swing ya saran saya sih siapkan budget untuk averaging down di sekitar 1000, deket-deket 1000 ya, deket-deket 1000 sampai 1000 ya, 1000
deket-deket 1070 ke bawah lah ya untuk average down. Ya 1070 ke bawah bisa buat average down. Kalau jebol 1000 sih saran saya better keluar dulu karena udah nggak bagus lagi ya gitu. Itu untuk AMRT teman-temannya. Nah, tugas dari si AMRT ini sendiri sebenarnya dia harus bisa breakout dulu ya. Dia harus bisa keluar dari downtrendnya gitu ya. Dia harus bisa keluar dari downtrendnya. Ini kan kalau kita lihat dia konsisten membentuk lower high, lower high, lower low gitu ya. Nah, kemarin juga dia sempat coba-coba mau breakout di sini. Ya, mau breakout di sini, breakout dari downtrend. Tapi dia gagal, kepentok, akhirnya kejedot turun ke bawah lagi ya. Jadi, kalau memang dia masih kepentok trendline, ekspektasi kita paling tidak secara teknikal dia akan turun ke area 1145 hingga 1150 secara teknikal. Gitu ya. Mudah-mudahan area itu kuat. Kalau nggak kuat ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya kemungkinan akan turun ke 1080-an gitu ya. Nah, memang tadi ya 1080-an ya artinya itulah tadi area-area averaging down-nya 1070 ke bawah, 1080 ya bolehlah gitu ya. Kurang lebih masih sama. Tetapi tugas pertama AMRT ini dia harus bisa keluar dulu dari minor downtrend ya, meskipun nggak minor-minor banget. Kalau kita lihat di sini dia udah downtrend itu dari September, which is itu artinya sudah sekitar berapa tuh? September, Oktober, November, Desember, Januari. Ya, Januari udah habis 5 bulan. Ya, 5 bulan. Ya itu sih ya, teman-teman. Terutama Om Yuli lah. Ya, kalau misalnya nggak bisa ngehold selama itu ya, time frame-nya pendek, ya udah batasin aja di 1145 ya. 1145 jebol, cut loss dulu aja gitu ya, cut loss atau average down di sekitar 1145 atau 1140-an gitu ya. Nanti dia naik balik ke sini ke sekitar sini ya 1200 itu udah bisa take profit ya kan. Nanti ya lumayan lah, artinya dapat sekitar 50 poin, 50 sampai 60 poin, which is itu sekitar 5%, 5 sampai 6%. Ya. Nah, kalau dia tertahan di 1145, ya artinya kuat di atas 1145, maka target-target resist yang menjadi patokan kita adalah 1245 gitu, ya. Om Yuli, ya 1245, lalu next itu resist akan di sekitar 1300 ke atas gitu ya. 1245 lalu next di 1300 ke atas. Lumayan lah risk rewardnya kalau mau time frame pendek, ya risknya itu sekitar 2%-an. Dengan chance profit itu sekitar yang terdekat sih 3%, lalu next bisa 6 hingga 12%. Ya tergantung price actionnya nanti seperti apa gitu ya. Jadi kira-kira begitu untuk trade plan dari AMRT. Next request berikutnya ada BBKP. Ya, BBKP 270. BBKP. Nah, BBKP ini juga sama posisinya ya. Dia sebenarnya masih downtrend, bahkan ini major trendnya ini down gitu ya. Kalau kita lihat di sini major trendnya masih down. Ya, teman-temannya. Nah, ini sebenarnya tugas dari si BBKP ini. Ya, dia harus bisa keluar dulu. Harus bisa keluar dari dia punya major trend. Ya, jadi sebenarnya ini di posisi krusial nih, ya, posisi krusial karena kemarin kalau teman-teman perhatikan dia ya kita katakan deket-deket garis trend line, ya resist dari downtrendnya gitu. Kalau bisa dijebol tentu ini sinyal yang bagus gitu teman-teman ya, tentu ini sinyal yang bagus. Syarat dari si BBKP ini sendiri pertama dia harus kuat dulu ya, harus bisa maintain di atas 250 ya, harus bisa maintain di atas 250 karena kalau dia nggak bisa balik nggak bisa bertahan di atas 250 ya atau 246 mungkin ya. Ya toleransi 246 ya, toleransi 246 maka ya dia ini menjadi tone-nya balik negatif lagi gitu ya. Artinya masih konsisten membentuk lower high dan lower low gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau average 270 tadi maka sebenarnya berarti kan di sini nih ya. Sebenarnya ini enak sih. Enaknya kenapa? Karena 270 ini pas di support gitu ya, pas di support. Atau sebenarnya kalau mau kasih toleransi ya jadikan area sekitar sini deh ya,
area 262.264 batas stop loss. Kalau dari 270 itu kan hanya sekitar berapa tuh berarti? Ntar kita coba hitung. Sekitar 2%-an, 2,5% gitu ya. Nah, risknya sebenarnya kecil. Ya saran saya sih main ketat dulu aja, karena kita kan belum tahu apakah ini hanya sekedar technical rebound ya atau dead cat bounce gitu ya. Technical rebound artinya naik untuk turun lebih dalam, atau memang ini confirm sign of reversal. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya kenaikan kemarin itu adalah confirm dia reversal? Pertama, dia harus membentuk higher low dulu gitu ya. Nah, secara teknikal dia nggak boleh balik ke bawah 246 lagi. Ya, 246, 250 nggak boleh dijebol gitu ya. Gitu teman-teman. Saya yakin juga banyak juga lah yang main di BBKP, karena kemarin kan ini cukup rame di BBKP ya. Lalu selanjutnya dari target next resistnya dari BBKP ini sebenarnya ya dia harus bisa jebol dari 284, dia harus bisa keluar ya. Maka kalau bisa 284-nya keluar, maka next resist akan ada di sekitar 300 ke atas lah ya, dalam hal ini 312 hingga 318. Nah, sekarang kita hitung rewardnya. Kalau tadi risknya sekitar 2,5%, itu menuju reward terdekat lumayan tuh ya, dapat sekitar 4,8%, hampir 5% ya. Kalau memang berhasil dijebol area 284, maka next resist itu ya sebenarnya ada resist kecil di 300 ya, tadi kelewatan. Itu sekitar 10%, bahkan maksimum di 318 bisa hingga 15%-an. Ya, jadi itu patokan dari BBKP trade plan. Saya rasa nggak perlu averaging down ya. Kalau balik ke bawah 270, cut loss serok lagi di sekitar 246 atau 250 gitu ya. Jadi nggak perlu average down lah ya. Bagus kita cut loss minus 2,5%, serok lagi di 250, nanti dia balik ke 270 kan itu udah plus berapa mungkin? Udah plus, kalau dari 250 sampai 270 itu udah plus sekitar 7%. Kita cut loss 2,5, habis itu cuan 7,5, kita kan bersih-bersih masih dapat profit 5% gitu ya. Nah, itu view untuk BBKP ya. Next, lanjut kita lihat request berikutnya, Kota ya, ada saham Kota di average 60. Ini termasuk kalau saya boleh bilang saham setan juga. Tuh kan kalau ngelihat chart begini sih saya rasa kurang baik lah ya untuk Om siapa tadi itu, apalagi average-nya di 60 ya. Kota itu sebenarnya harus bisa balik ke atas 260. Ini dia breakdown lagi ya, closing di 59 meskipun volumenya lumayan gitu ya. Volumenya lumayan, sebenarnya nggak begitu gede sih, tapi adalah volumenya gitu ya. Saran saya sih jangan main di saham kayak gini Om ya, karena ini masih downtrend parah gitu ya, masih downtrend parah. Ya mungkin sekali dua kali akan ada technical rebound, tapi kenapa kita harus berjudi di saham-saham kayak begini? Ya banyak saham-saham lain yang lebih bagus gitu ya. Ya saran saya sih kalau bisa exit secepatnya, ya exit secepatnya gitu ya. Memang kalau kita cerita technical, untuk resistnya sih di 70 ke atas semua nih ya. Ya di 70 ke atas resist dari Kota, apalagi dia banyak gap tuh ya, di atas banyak gap. Tapi ya saya rasa batasi resiko lah, banyak saham lain yang lebih bisa kita tradingkan gitu daripada Kota gitu ya teman-teman. Oke, next Om Yaf, Kota Pura 60. Ini pun salah satu calon saham-saham IDX 50 ya, kalau nggak salah nih, kemarin kan sempat tidur. Oh ya benar ya, ini sih sama ya posisinya kayak Kota tadi gitu ya. Apalagi average-nya cukup tinggi di 60 ya, artinya minusnya estimasi ya mungkin bisa 15% ke atas ya, karena saham di bawah 100 itu satu tick itu bisa lebih dari 1% penurunan satu tick, apalagi deket-deket 50 mungkin akan deket-deket 2%. Jadi mungkin estimasi loss mungkin hampir 20% lah. Ya jadi ya saran saya sih, apalagi nih kemarin kan bitnya juga tipis nih ya. Pura bitnya tipis 50 perak 300.000 lot doang ya. Yang mana 300.000 lot itu ya nggak banyak lah untuk saham 50 perak gitu ya.
Jadi saran saya sih memang kalau bisa keluar sih keluar dulu aja ya. Keluar dulu aja, move on ya, cari cuan dari saham lain. Banyak saham lain yang lebih prospek ya. Kalau bingung mau milih saham apa, ya join aja ke grup premium gitu teman-teman ya. Bukan promo, tapi ya kalau memang dirasa bingung, karena di sana kita panduannya lengkap untuk menu sore, untuk swing, untuk fast trade ya. Tapi kalau memang teman-teman confident dengan metode screeningnya, dengan pemilihan stok pick selama ini, ya monggo silakan gitu ya. Oke, Pura sih itu tadi saran saya sih, ya kalau bisa keluar dulu aja ya, move on, cari saham lain. Kalau dia nanti ada pantulan kecil-kecil, misal dia naik ke 52, 53, 54, ya keluar aja gitu ya. Resist terdekat sih ya di sekitar 54 gitu. Walaupun sebenarnya saham-saham kayak gini setiap tick itu ada resist, ada support. Ya, karena dia kan pergerakannya itu terbatas gitu ya. Next, Pura Palm 655. Palm average 655, berarti posisi masih floating profit lah ya. Floating profit 2 tick. Batasi saja stop loss-nya itu di sekitar 620 gitu ya. Sekitar 620 batas stop loss-nya. Jebol dari 620 bisa cut loss atau exit. Atau kalau misalnya dia kalau misalnya dia koreksi kecil lagi gitu ya, koreksi kecil lagi ke dekat-dekat 620, dikasih 620 ambil. Itu ya, average down. Kalau average down 620 dengan lot yang sama 655, ya estimasi sekitar 637 ya, 637. Dia rebound ke resist terdekat itu di sekitar 690 ya, 685 hingga 690 ya. Itu kan cuannya udah lumayan tuh kalau dari 637. Nah, ini udah dapat profit sekitar 7%. Lumayan untuk tektok main swing pendek atau day trade, fast trade lah ya, swing pendek 1 mingguan, lumayan gitu. Ya, tapi kalau misalnya 685-nya ini dijebol, ya jadi palm itu kuncinya di 685. Kalau 685-nya dijebol, maka dia akan menuju dia punya next resist itu di sekitar area 760 ke atas gitu ya. Katakan 750 lah. Kita ambil angka cantik gitu ya. Jadi bisa cicil TP di 750 ya teman-teman. Bukan teman-teman sih, atau yang punya palm. Dalam hal ini Om Abid ya, Om Abid bisa cicil TP di 760 ya, atau mau take profit all di 760 itu juga boleh, karena sudah kasih profit sekitar berapa tuh kalau dari 655. Tuh udah 15 hingga 18%, lumayan banget ya kan. Nah, cuman kalau dia nggak mampu jebol 685, artinya apa? Artinya kalau dia 685 sampai ke 685, habis 685 dia kejedot ya, kepentok resist, turun, ya udah TP dulu semua di 685, dia koreksi lagi ke bawah 650 ke bawah, serok lagi gitu aja, tektok 650 685, kan lumayan. Tapi kalau 685-nya berhasil dijebol, bisa di hold ya, mana tahu dia nyampe ke 750 ke atas, bisa take profit di sana. Baru tapi kalau dia nggak mampu sampai ke 750, jadikan area 685 ini sebagai trailing stop. Artinya apa? Kalau dia jebol lagi ya, balik ke bawah 685, Om akan take profit seluruh 100%-nya di 685 atau 680 lah, kasih toleransi 1 tick di bawah 685 gitu ya. Oke, sebenarnya kalau kita lihat masih sebenarnya bullish lah ya, masih bullish, cuman memang kenaikannya terlalu tajam ya, maka koreksinya pun biasanya akan sangat tajam gitu ya. Cuman dalam hal ini untuk palm ya, untuk palm PR-nya dia harus breakout dari trend line. Nah, kalau kita lihat di sini kemarin sebenarnya sahamnya ini palm ini kepentok trend line gitu ya. Jadi kepentok downtrend ya, dia coba-coba mau breakout nggak bisa. Akhirnya dia koreksi lagi, turun lagi ke bawah. Ya kita lihatlah apakah dia memang mampu jebol dari trend line-nya, mungkin view-nya sampai 5 Februari. Ya, artinya 5 Februari itu seminggu lagi lah, karena sekarang tanggal 1. Ya, minggu depan kita bisa lihat apakah sahamnya akan breakout
ya, artinya breakout dia ke atas atau justru breakdown ke bawah atau malah sideways gitu ya. Saran saya sih kalau dia breakout bisa di keep, bisa di hold, cicil TP, tapi kalau dia breakdown atau sideways ya, kalau breakdown langsung exit lah, cut loss gitu ya. Nggak ada tawar menawar, tapi kalau sideways jadikan area tektok aja tadi gitu ya. 620, 685, 620, 685 gitu ya. Ya, jadi itu plan untuk saham Palm. Lanjut ya. BGTG dari Om Sean. BGTG. BGTG ini kalau kita lihat secara big picture-nya ini bagus sebenarnya ya. Karena apa? Karena dia konsisten, pergerakan sahamnya itu konsisten dijaga di atas trend line. Ya, jadi kalau kita lihat kan ini dia konsisten di atas trend line. Setiap nyentuh trend line dia mantul ke atas. Setiap nyentuh trend line dia mantul ke atas. Sehingga harusnya sih view-nya untuk BGTG ini masih bagus gitu ya. Apalagi ini ada tanda-tanda seperti dia mau membentuk double bottom gitu ya. Neckline tentu di sekitar 250 hingga 264 di high sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi sinyal yang bagus untuk BGTG sebenarnya ya. Tadi average berapa? 228. Oke, deket-deket ya, berarti baru masuk kemarin tuh ya. Oke, kalau 228 ya tergantung money manajemennya gimana. Kalau sudah masuk all in artinya semua alokasi sudah dipakai gitu ya. Semua alokasi dipakai, main ketat dulu aja. Ya, main ketatnya di berapa? Main ketatnya bisa di sekitar sini. Tuh ya. Jadi sebentar. 224. Tuh ya. Di sekitar 224. Jebol 224, cut loss dulu aja. Loss 2 tick nggak masalah ya. Loss 2 tick nggak masalah, nanti di sekitar 210 ke bawah ya. 210 hingga 200 itu bisa serok. 200 hingga 210 serok lagi ya. Gitu. Daripada nanti dibawa nyelam sampai bawah, lossnya itu terasa bisa 15%, 10 sampai 15% minusnya. Kalau dari 226 sampai 210 200 ya. Bagus jebol 224, cut loss dulu ya, minus 2 tick. Nanti 210 ke bawah baru serok lagi gitu ya. Tapi selama 224-nya dijaga ya, 224 dijaga, mungkin bisa di hold dan jadikan area 250 ke atas tuh area TP gitu ya. Kan lumayan dari 228 ke area terdekatnya itu bisa dapat 10 hingga 15%. Gitu ya, 10 hingga 15%. Lumayan ya, apalagi kalau bisa jebol dari neckline-nya. Maka kalau jebol neckline, wah, resist berikutnya ini udah di sini nih. Udah di 300 ke atas. Ya, resist dari BGTG. Gitu teman-teman. Ya, Om Sean lah terutama. Ya, jadi trade plan-nya jelas. Kalau saran saya, kecuali tadi MM-nya dipakai. Artinya masih ada peluru untuk average down. Ya, minimal dengan lot yang sama. Jangan nanti average down tapi nggak sebanding, nggak terasa nanti penurunannya. Ya, minimal lot yang sama. Boleh nanti jebol 224 boleh di hold, nanti average down-nya di sekitar 210 ke bawah. Ya, syukur-syukur makin deket 200 makin bagus. Tapi kalau memang peluru udah habis, 224 jebol, cut loss, serok lagi 210 ke bawah. TP 250 ke atas, kalau bisa dijebol, next di 300. Ya. Oke, jadi itu trade plan untuk saham BGTG. Selanjutnya ada saham Becap. Nah, oke ya, selanjutnya ada Becap. Ini Becap nih lagi hits juga nih sama kayak IPTV kemarin ya. Becap di 108. Aduh, ini ya nggak tahu lah ya. Artinya kan memang yang menentukan Tuhan dan bandar nih. Ya, memang. Cuman teman-teman posisinya itu saya rasa kurang bijak untuk kita beli di 108. Ini di puncak gunung. Walaupun sebenarnya ya, artinya gini ya teman-teman. Siapa nih tadi? Om Akbar. Ya, Om Akbar untuk Becap sebenarnya Om main ketat dulu aja. Ya, Becap nggak boleh jebol ke bawah 102 secara teknikal. Ya, kalau dia jebol ke bawah 102 itu nggak bagus. Ya, nggak bagus karena dia bisa turun ke 97, lalu next di sekitar 93. Gitu ya. 93, 91 ya. Jadi saham-saham yang fraksinya masih kecil gini nih
terasa gitu ya. Jadi saya rasa sih batas di 102 dulu aja ya. Atau kalau nggak kuat 102 tuh minus berapa tuh? Minus 5%. Ya udahlah, nggak kuat minus 5%, jebol dari 105, sebentar, 104 lah ya. Nah, jebol 104 cut loss, serok lagi 102, mantul lagi, balik ke 108 baru jual. Gitu ya, baru jual ya. Jadi atau kalau memang masih ada peluru ya, average down-nya deket-deket 102. 102 dijebol harus cut loss semuanya gitu. Ya, jadi peluru yang dipakai buat average down itu minusnya nggak banyak gitu ya. Artinya semua minus memang, tapi paling tidak kita spekulasi dia, mana tahu dia mantul di 102 gitu. Ya, kalau dia mantul di 102 tuh enak. Ya berarti Om average-nya sekitar 105, balik 108 udah profit ya. Tapi saran saya jebol 102 sih bagus, exit dulu baru buyback lagi di bawah. Ya di 97 lah. Ya deket-deket 97 bisa spekulasi buyback. Ya itu untuk becap. Kalau untuk TP ya, misal nih kita doakan dia lanjut resist gitu ya. Misal dia lanjut naik gitu, maka bisa cicil TP itu bertahap dari 112. Kemarin dia kan udah nyentuh sebenarnya 112. Oh 111 lah ya. Oke, ya 112 cicil TP ya, baru next kalau memang berhasil dijebol 118 menyusul kemudian 126. Ya, itu untuk cicil bertahap becap. Ya, jadi tergantung dia kuatnya sampai mana, tapi panduannya yaitu tadi 112, 118 dan 126. Oke ya. MLPL 352. MLPL 352 ya, MLPL ini sebenarnya dia masih downtrend ini ya. MLPL masih downtrend. MLPL masih downtrend teman-teman ya. Walaupun seperti mau membentuk falling wedge. Walaupun falling wedge-nya di sini dijebol, dia mau balik ke atas, tapi ya kita lihatlah. Tapi yang jelas secara price action-nya MLPL ini masih downtrend, belum aman ya, belum aman. Tapi paling tidak kita tahu dia sudah ngebase di 179 sebagai bottom-nya. Ya, jadi 19 ini nggak boleh dijebol lagi gitu ya. 179 nggak boleh dijebol, dan secara resist dia harus bisa breakout dari 238 dulu lah ya. Ya mungkin dia konsolidasi di sini, terus nanti dia kalau bisa breakout 238 dengan volume yang tinggi sih saya rasa bisa menjadi sinyal yang bagus lah gitu ya. Bisa menjadi sinyal yang bagus. Tentu PR utamanya harus bisa keluar dari downtrend ya. Dalam hal ini kalau misalnya 238 tadi bisa dijebol, maka dia berkesempatan untuk retest ke 320 ke atas gitu ya. 320 ke atas sekaligus garis downtrendnya di sini. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu view untuk MLPL gitu ya. Dia harus bisa jebol 238 dan bertahan di atas 238 dulu. Gitu. Ya, karena kalau itu bisa dijebol nanti next akan ke 320 ke atas dan dia akan retest dia punya garis downtrend ya, downtrend lainnya gitu. Ya, kalau bisa jebol breakout dari downtrend lain lebih bagus lagi gitu ya. Oke, mungkin 10. Oke, siap ya. Jadi mungkin itu dulu teman-teman ya, review buat dari saham request teman-teman ya yang tadi mau minta beserta trade plan-nya masing-masing. Buat teman-teman mungkin yang nonton dan belum join gitu ya, dan mau request juga nih saham-saham yang dikoleksi sekarang, bisa join ya ke grup trader retail ya, trader_retail gitu ya, trader_retail. Ya, ini grup grup publik ya. Bisa join aja, nanti tinggal request di situ. Nanti linknya pun akan saya letakkan di deskripsi. Oke, itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya channel ini boleh semakin berkembang ke depannya. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga boleh semakin bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih.